Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryamin Ardianta dari kelas D akan mengerjakan soal UTS kalkulus. Di sini sudah ada soalnya, langsung saja kita kerjakan. Caranya dengan mencari persamaan matematikanya terlebih dahulu. Kita cari persamaan matematika X kurang 1. Di X-nya lebih besar dari sama dengan 1. Selanjutnya dikali min. Sekarang hasilnya min X tambah 1. Selanjutnya yang X kurang 2. Caranya sama seperti yang pertama tadi. Hasilnya min X ditambah 2. X lebih kecil dari 2. Kita beri tanda untuk memudahkan kita dalam mencari intervalnya nanti. Di sini sih saya buat A, kemudian B, kemudian C, dan kemudian D. Selanjutnya kita buat garis bilangannya, yaitu kita buat garis bilangannya 1 dan 2. Garis bilangan X lebih besar dari 1, karena X lebih besar sama dengan, berarti bulatannya penuh dan arahnya ke kanan. Kemudian X lebih kecil daripada 1, bulatannya tidak penuh dan arahnya ke kiri. Kemudian yang 2, X lebih besar dari sama dengan, berarti bulatannya penuh dan arahnya ke kanan. Kemudian X lebih kecil dari 2, berarti bulatannya tidak penuh dan arahnya ke kiri. Kemudian kita tentukan intervalnya. Ini interval 1, interval 2, dan interval 3. Interval 1 dimulai dari min tak terhingga sampai 1. Interval 2-nya dari 1 sampai 2. Dan interval 3-nya dari 2 sampai. Selanjutnya kita selesaikan interval 1. Interval 1 yaitu dari min tak terhingga sampai 1. Nah, cara menyelesaikan interval 1 adalah kita cari persamaan matematika yang termasuk dalam min tak terhingga sampai 1. Maka didapat hasilnya yang B dan D. Kenapa? Karena B, X lebih kecil dari 1. X lebih kecil dari 1 itu sama dengan 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Nah, angka-angka tersebut termasuk ke dalam min tak terhingga sampai dengan 1. Maka dari situ kita dapatkan hasilnya B dan D. Langsung saja kita masukkan angkanya. B dan D. B yaitu min X tambah 1 dikurang, dan D nya min X tambah 2 lebih besar dari sama dengan 3. Kita kalikan. Min 3 X tambah 3 ditambah X dikurang 2 lebih besar dari sama dengan 3. Kita cari penyelesaiannya. 2X tambah 1 min 2X besar dari 3 min 2X lebih besar dari sama dengan 2 min X lebih besar dari 2/2 min X lebih besar dari sama dengan
1, karena X nya negatif berarti kita kalikan negatif untuk mendapatkan hasil yang positif. Kita kalikan negatif, X min X besar sama dengan 1, min dikali min X sama dengan X min, karena ininya kita kali min berarti tanda lebih besar dari sama dengannya kita balik, besar dari sama dengan min 1. Jadi interval satunya adalah X lebih besar dari sama dengan min 1. Selanjutnya kita buat garis bilangannya, yaitu dari di sini 1, di sini 1 karena pakai B nanti tadi 1 dan 2, dan di sini ini 1 ya. Tadi yang B tadi X lebih kecil daripada 1 berarti garis bilangannya ke kiri, dan yang D X lebih besar dari 2, X lebih kecil dari 2 berarti garis bilangannya juga ke kiri. Oke, dan yang kita dapat dari interval 1 tadi yaitu X lebih besar dari sama dengan min 1, X lebih kecil dari sama dengan min 1. Oke, berarti bulatannya penuh dan garisnya parsialnya ke kanan. Nah, maka kita dapat hasilnya, berarti interval 1 itu terdefinisi. Lanjut kita cari interval 2. Interval 2 yaitu dari 1 sampai dengan 2. Nah, kita cari hasil yang memenuhi persamaan matematika yang memenuhi 1 sampai dengan 2. Maka didapat hasilnya yang A yaitu X kurang 1, dan yang B yang D yaitu min X tambah 2 lebih besar dari sama dengan 3. Dapat hasilnya yang A dan yang D. Kenapa? Karena seperti tadi, karena X lebih besar dari sama dengan 1 berarti 1, 2, 3 dan seterusnya termasuk, dan angka-angka dari tadi tersebut termasuk ke dalam interval 2. Begitu juga dengan yang D. Kita selesaikan. 3X kurang 3 tambah X kurang 2 besar dari 3, X kurang 5 besar dari 3, 4X besar dari 8, X besar dari 2. Kita buat garis bilangannya. Ini 1, ini 2, satunya penuh, 2 nya tidak, dan 2 ini penuh, nah jadi yang tidak. Oke, karena interval 1 menggunakan persamaan yang A, X lebih besar dari sama dengan 1, maka aksirnya ke kanan. Yang selanjutnya yang D, X lebih kecil dari 1, terus bilangannya ke kiri. Selanjutnya yang kita dapat dari interval tadi yaitu X lebih besar dari sama dengan 2, berarti daerah akhirnya ke kanan. Nah, karena tidak bertemu daerah akhirnya seperti yang interval 1 tadi, maka ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Berarti interval 2 tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya kita cari interval 3. Interval 3 yaitu 2 sampai tak terhingga. Nah, yang memenuhi 2 persamaan matematika yang memenuhi 2 sampai tak terhingga yaitu persamaan yang C dan persamaan yang A. Kita tulis X kurang 1 dan
persamaan yang C, X kurang 2 lebih besar dari sama dengan 3. Kita buat X kurang 3 kurang X ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 3. 2X kurang 1 lebih besar dari sama dengan 3. 2X besar dari 4. X besar dari sama dengan 4/2. X yang besar dari sama dengan 2. Oke, kita buat garis bilangannya. 1, 2. Nah, karena interval 3 menggunakan persamaan matematika yang A dan C, yaitu persamaan matematika A, X lebih besar dari sama dengan 1, maka arah arsilnya ke kanan dan bulatannya penuh. Yang C, X lebih besar dari sama dengan 2, maka arah arsilnya ke kanan, bulatannya juga penuh. Maka dapat persamaan matematikanya. Berarti interval 3 terdefinisi. Oke, kita buat kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah X kurang dari sama dengan min 1 dan X lebih besar dari sama dengan min 2. Kita buat garis bilangannya. Min 1 dan 2, X lebih kecil dari min 1, bulatannya penuh dan arahnya ke kiri. X lebih besar dari 2, bulatannya penuh dan arahnya ke kanan. Jadi HP-nya sama dengan min tak terhingga, min 1 atau 2, tak terhingga. Jadi kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah min tak terhingga, min 1 atau 2, tak terhingga. Baik, selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 2. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 5 tambah 6 dan Gx sama dengan 3 ditambah akar X kurang 4. Soalnya tentukan apakah f(OGX) terdefinisi, tentukan rumusan f(OGX) dan domain dari f(OGX). Oke, langsung saja saya kerjakan. Pertama-tama kita cari dulu domain dari fungsi X, yaitu fungsi X sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Maka domain dari fungsi X sama dengan domain F. Kita tulis domain F aja. Domain F sama dengan, kenapa domain F sama dengan bilangan real? Karena di fungsi X tidak ada batasan angka yang tidak diperbolehkan. Maka dari itu domain F-nya bilangan real. Selanjutnya kita cari domain G, yaitu Gx sama dengan 3 tambah akar 4 kurang X kurang 4. Maka didapatkan DG nya sama dengan X kurang 4 lebih kecil dari sama dengan 0, X nya lebih kecil dari sama dengan 4. Maka didapatkan HP nya 4, tak terhingga. Selanjutnya kita cari
range G yaitu range G sama dengan Y sama dengan 3 ditambah akar X kurang 4, Y sama dengan Y lebih besar dari sama dengan 3. Maka didapatkan himpunan penyelesaiannya yaitu 3, tak terhingga. Baik, kita masuk ke pertanyaan 1. Apakah FOG terdefinisi? Definisi FOGX sama dengan RG irisan dari DF. RG sudah kita dapatkan tadi yaitu 3, tak terhingga irisan dari R. R tidak sama dengan 0. Jadi kita dapatkan hasilnya 3, tak terhingga. Jadi definisi FOGX itu terdefinisi. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentukan rumusan FOGX. Kita masukkan rumusnya, yaitu FOGX sama dengan FGX sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Sama dengan GX tadi yaitu 3 tambah 4 dikurang 5 masukkan nilai X nya tadi 3 tambah akar X kurang 4 ditambah 6 jadi dapat hasilnya 9 tambah 3 akar X kurang 4 tambah 3 akar X kurang 4 kurang 15 dikurang 5 akar X kurang 4 tambah 6. Jadi dapat hasilnya yaitu min 4 ditambah X kurang 4 tambah Y. Jadi ini rumusan FOGX. Lanjut soal nomor 3, yaitu domain dari FOGX. Domain FOGX. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soalnya. Kita cari domain dari FOGX, yaitu caranya DFOGX. Kita masukkan rumusannya, yaitu X anggota dari domain G, GX anggota dari domain F. Nah, kita inputkan angkanya tadi. Karena semuanya sudah kita dapatkan hasilnya tadi, maka kita hanya tinggal memasukkan angka-angkanya. X anggota dari 4, tak terhingga 3 tambah X kurang 4 anggota dari R 2X kurang 4 dibesar dari sama dengan 0. X lebih besar dari 4. Dan hasilnya 4, tak terhingga. Jadi hasilnya sama dengan 4, tak terhingga irisan dari
tak terhingga. Jadi didapatkan domain FOGX yaitu 4, tak terhingga. Baik, sekian dari cara pengerjaan UTS 20 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.